ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ma'asal muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk datang ke majelis ilmu, datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal soleh pemberat timbangan kebaikan kita besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kemudian kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua nikmat-nikmat ini selalu menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya agama kita adalah agama yang penuh dengan keadilan. Agama kita adalah agama yang paling terdepan bersemangat untuk mengembalikan hak-hak seorang kepada yang berhak. Agama kita adalah agama yang jauh dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi. Allah mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di muka bumi ini lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala bebas untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, terjadi di antara kalian. Fala tazalamu, maka jangan sampai kalian saling menzalimi. Az-zulmu salasatu anwa. Kezaliman itu terbagi menjadi 3 perkara. Kezaliman yang pertama
Dan ini kezaliman yang paling besar yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirk, yaitu kesyirikan. Ini kezaliman yang paling besar, yang mana kezaliman ini dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia membawa kezaliman, kesyirikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman yang menunjukkan kezaliman ini adalah kezaliman yang besar. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh, ketika Luqman berkata, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kalian melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang menyekutukan dengannya, wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang selainnya. Itu kezaliman yang pertama. Kemudian kezaliman yang kedua, yang mana kezaliman ini terjadi dan berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa terlebih dahulu di neraka, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa terlebih dahulu di neraka. Dan ini semua dosa, termasuk dosa-dosa al-kabair selain dosa syirik. Jadi semua dosa itu, dosa besar itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti dosa zina, kemudian dosa-dosa yang lain, termasuk dosa kabair itu berada di tahta masyiatillah. Artinya seseorang itu masuk ke dalam surga beraneka ragam. Yang sering saya sebutkan, yang pertama, ada orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian ada orang yang masuk surga cuman dihisab, hisaban yasira. Dia cuman ditunjukkan, kamu pernah dosa ini, kamu pernah dosa ini. Bala ya Rabb, iya wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkan. Ada yang dimaafkan, langsung dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke neraka terlebih dahulu sesuai kadar dosanya. Kemudian setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang keempat adalah, dan ini orang kafir, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Artinya selama orang itu mati dalam membawa agama Islam, insyaallah dia ahlul jannah, dia merupakan ahli surga, meskipun caranya Allah Subhanahu wa taala apakah langsung dimasukkan ke dalam surga atau disiksa terlebih dahulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan ini akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu az-zulmu yaqa'u bainal ibad, yaitu kezaliman yang terjadi di antara kita, terjadi di antara hamba. Dan ini adalah kezaliman yang nantinya wajib ada qisas besok pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, mewanti-wanti agar jangan sampai kita itu
melakukan kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulma, jauhilah oleh kalian az-zulma, kezaliman, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Artinya kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita yang itu tidak selesai di dunia, tidak clear, tidak minta maaf di dunia, maka ini akan berlanjut besok pada hari kiamat. Dan besok semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikisos seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok pada hari kiamat tidak ada dirham, tidak ada dinar. Semua kezaliman yang kita kerjakan di dunia, maka balasannya baik itu dosa atau pahala. Makanya ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, segerakan dikelirkan saat ini juga di dunia ini, biar tidak menjadi kesengsaraan, kegelapan besok pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW berkata, man kanat lahu madlamah li akhihi, barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, min irdihi, kezaliman yang mengenai kehormatannya, aw syai'in, atau yang lainnya, fal yatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah sekarang segera minta kehalalannya, qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum nanti pada hari kiamat tidak ada dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih, kalau orang yang suka berbuat zalim ini memiliki banyak amal soleh, ukhida minhu biqadri madlamatih, maka akan diambil amal soleh itu sesuai kadar kezalimannya kepada orang lain. Wa in lam takun lahu hasanat, kalau orang itu tidak memiliki amal soleh, tidak memiliki kebaikan-kebaikan, ukhida min sayyiati sahibihi fahumil alaih, maka keburukan orang lain yang dia zalimi diambil, diberikan kepada orang yang berbuat zalim ini. Jadi semuanya kezaliman itu akan dihisab, akan diadili benar-benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kezaliman yang sifatnya kecil, terlebih besar, kalau tidak selesai dunia, maka akan menjadi beban, menjadi besar besok pada hari kiamat di padang mahsyar. Jangankan kezaliman terjadi kepada sesama, bahkan hayawan saja yang dia itu tidak dibebani taklif seperti manusia, besok hayawan itu juga akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala yuqtassu lil khalqi ba'dihim min ba'd, seluruh makhluk itu akan dikisos besok pada hari kiamat, hatta lil jamma' minal qarna, sampai binatang yang tidak memiliki tanduk itu akan dikisos terhadap binatang yang memiliki tanduk. Jadi binatang yang sekarang enggak bertanduk, Pak, kemudian ditanduk oleh binatang yang lainnya, itu besok pada hari kiamat di padang mahsyar semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi binatang yang bertanduk ini tanduknya dikasihkan kepada binatang yang tidak bertanduk, disuruh tanduk, biar benar-benar adil. Padahal binatang ini secara ini sudah binatang yang enggak seperti manusia, enggak sholat, enggak dibebani amal-amal ibadah.
dari keadilan Allah Subhanahu wa taala tetap diadili. Bagaimana dengan manusia? Maka ini adalah kezaliman berat besok pada hari kiamat. Kemudian di dalam redaksi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, la tu'adzunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Di sini Rasulullah SAW menggunakan harfut ta'kid. La tu'adzunna, benar-benar akan diberikan hak-hak itu kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqad bisyatil jalha min syatil qarna, sampai binatang yang tidak bertanduk itu akan dipertemukan dikisos dengan binatang yang bertanduk. Rawahu Muslim. Sehingga ini merupakan muhasabah bagi kita agar jangan sampai kita berbuat kezaliman kepada saudara kita. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkadang seorang itu masuk ke dalam surga. Boleh jadi seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalnya sendiri, tapi karena amalnya orang lain. Kok bisa? Karena setiap ada orang yang menzalimi kita, itu sebenarnya tabungan bagi kita. Tapi jangan sampai kita malas ibadah, malas sholat, nunggu orang mencaci kita, nunggu orang bully kita. Ini tabungan, ini tabungan. Bukan seperti itu. Seandainya ada orang yang sering berbuat zalim kepada kita, jangan sampai kita itu terlalu sedih. Jangan terlalu ambil hati. Mungkin itu kebaikan bagi kita. Makanya ulama terdahulu ketika dicela, silahkan agar pahala orang lain itu mengalir kepada kita, sehingga yang bisa jadi mula-mula dosa kita banyak karena sering didolimi, dosa kita diberikan kepada orang yang mendolimi kita, atau pahala kita yang sedikit, pahala orang lain diberikan kita. Cukup satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang hadis ini masyhur. Kalau pembahasan masalah kezaliman, hadis ini selalu disebut. Yaitu hadis ini terkenal dengan al-muflis, hadis al-muflis. Hadisnya orang yang bangkrut besok pada hari kiamat. Pernah satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu besok pada hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Menurut kami wahai Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, wala mata'a, dan tidak memiliki harta benda sedikit pun. Maka kata Rasulullah SAW membenarkan persepsi dari sahabat ini yang dimaksud dengan bangkrut. Ini bangkrut yang hakiki, itu terjadi di akhirat. Adapun kalau bangkrut di dunia, itu bukan bangkrut hakiki. Bisa jadi orang yang bangkrut secara harta, misalkan saat ini bangkrut, dia masih bisa mengusahakan, bisa berusaha kembali, atau bisa lebih kaya kembali. Saya bangkrut sekarang, mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian sudah gak bangkrut lagi. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat, itu yang disebut dengan bangkrut yang hakiki. Bagaimana tidak? Di saat dia membutuhkan pahala itu gak bisa ditambah, karena urusan dunia sudah selesai, amal sudah selesai, tinggal hisab sekarang. Maka inilah yang disebut dengan al-muflis al-hakiki, orang yang bangkrut yang sebenarnya. Maka kata Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah.
Sesungguhnya orang yang bangkrut yang sebenarnya di antara ummati, jadi yang disebut di sini adalah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang datang besok pada hari kiamat dengan membawa banyak amal soleh, membawa banyak pahala. Disebutkan di sini pahala salat, pahala siam, kemudian pahala zakah. Kenapa yang disebutkan pahala-pahala ini? Karena ini adalah pahala yang paling besar, adalah amalan yang paling besar pahalanya. Ini merupakan amalan fardu. Jadi amalan fardu ini pahalanya sangat besar. Dari sekian amalan sunnah, amalan nafilah itu tidak bisa menandingi amalan fardu. Jadi kalau dibandingkan lebih banyak mana pahalanya, adalah yang pertama amalan yang sifatnya fardu, kewajiban, itu yang paling besar, dan ini diambilkan pahala yang paling besar. Di samping itu, orang ini membawa pahala yang sangat banyak, tapi di waktu yang bersamaan wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Di waktu yang bersamaan dia pernah syatama hadza, dia telah mencaci fulan, dia pernah menuduh fulan, orang baik-baik dituduh sesat, dijuluki dengan tuduhan yang enggak layak, dilakopi dengan hal-hal yang dibenci dan itu bukan pada sebenarnya, itu akan dikisos. Wa akala mala hadza, dan dia pernah mengambil hartanya fulan, termasuk di sini hutang yang dia sengaja tidak membayarnya, masuk dalam hadis ini. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah fulan. Wa daraba hadza, dia pernah memukul fulan. Maka balasannya apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah dari kebaikan-kebaikannya. Pahala salatnya diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Pahala salatnya, pahala zakatnya, puasanya, semuanya diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kemudian dilanjut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yubda ma alaih. Kemudian ketika kebaikan-kebaikannya tadi, amal ibadahnya tadi itu semuanya sudah habis, sementara kezaliman kepada orang lain itu masih banyak, maka ukhidha min khotoyahum, maka akan diambilkan khotoyahum, keburukan-keburukan yang didolimi ini, diberikan keburukan-keburukan orang yang menzalimi itu diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Fa turihat alaih thumma turiha finnar, kemudian orang itu dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan bangkrut yang sebenarnya, yang hakiki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang zalim, seperti yang saat ini terjadi. Sudah hampir lebih dari 1 tahun kezaliman Israel kepada penduduk Palestina. Mereka menghancurkan, membunuh dan lain sebagainya, dibiarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira Allah Subhanahu wa ta'ala lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanya saja mereka diakhirkan, dibiarin saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilipatkan siksanya besok pada hari kiamat. Jadi jangan sampai kita lalai ketika kita dizalimi oleh orang lain, kita dicaci, dimaki, direndahkan. Kita sabar saja,
Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap orang yang berbuat zalim. Kemudian juga yang perlu diingat agar kita jangan sampai berbuat zalim kepada saudara kita. Ingat bahwasanya da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang yang dizalimi itu mustajabah. Meskipun orang itu orang kafir, tetap mustajabah. Jangan sampai kira, oh ini orang kafir, ini enggak sholat, tak zalimi. Kalau berdagang dengannya dicurangi, Pak. Misalkan kita bermuamalah, karena bermuamalah dengan orang kafir itu boleh. Kita bermuamalah dengan orang kafir, kemudian orang kafir beli sama kita, kemudian kita berlaku curang, timbangannya dikurangi dan yang seterusnya. Maka ketika orang kafir itu berdoa, doanya mustajabah, mengena kepada orang yang berbuat zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum." Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya mustajabah. Di dalam redaksi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum." Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi, wa in kana kafiran. Walaupun orang yang terzalimi itu orang kafir, fa innahu laisa dunaha hijab. Karena antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala doanya itu tidak ada penghalang. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ketika kita yang dizalimi, maka jangan sampai kita itu berlebihan dalam doa kita. Jangan-jangan kita yang menzalimi orang lain dengan doa kita. Artinya apa? Kita dizalimi misalkan. Yang mana kezaliman orang lain kepada kita itu enggak besar. Mungkin HP kita iseng disembunyikan, pulpen kita disembunyikan, atau uang kita diambil nggak banyak, mungkin 10.000, tapi doanya ngeri, Pak. Mudah-mudahan miskin 7 turunan kamu. Ini kan nggak imbang antara kezaliman orang lain kepada dirinya dengan doanya. Gara-gara diambil pulpennya tadi, doanya mudah-mudahan kelindes truk di jalan. Ini tidak berimbang. Kalau bisa kita maafkan. Kalau terpaksa kita doakan, maka ukurlah. Jangan sampai doa kita itu melebihi kedzaliman orang lain kepada kita. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, orang yang berbuat zalim itu besok akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dan ini hadis hasan, beliau mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan gurlan buhmah. Besok semua pada hari kiamat di mahsyar itu semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan uratan gurlan buhmah, dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, buhman. Kemudian sahabat ini paham makna uratan gurlan dan tidak paham makna buhman. Kemudian sahabat bertanya, wa ma buhman? Apa itu makna buhman ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan, buhman itu laisa ma'hum syai', tidak ada sesuatu pun yang menempel di badannya. Artinya dia benar-benar tidak memiliki sedikit pun yang menempel di badannya. Sudah tidak berhitan, tidak beralas kaki, dan tidak menempel di badannya apapun.
Tsumma yunadihim bisautin yasmahu man ba'd kama yasmahu man qarb. Kemudian ada yang memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang dekat dan didengar oleh orang yang jauh. Allah Subhanahu wa taala yang memanggil. Anal Malik, kata Allah Subhanahu wa taala, Anad Dayyan, saya adalah raja dan saya adalah yang akan membalas. La yanbaghi li ahadin min ahlin nar an yudkhilan nar walahu inda ahadin min ahlil jannah haqq. Tidak layak bagi orang penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka, walahu indahu ahadin min ahlil jannah haqq, sementara dia itu masih memiliki hak terhadap orang yang ahli surga sampai aku mengkisosnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannah, dan tidak layak bagi orang yang ahli surga itu langsung masuk ke dalam surga, wali ahadin min ahlin nar indahu haq, sementara dia itu masih memiliki kezaliman kepada penduduk neraka. Hatta aku somin, sampai aku mengkisosnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta latmah, sampai tamparan saja, satu tamparan akan dikisos. Qala kulna kaifa, kemudian bagaimana kita dikisos, kata para sahabat, sementara kita sudah enggak memiliki apapun saat itu, kita sudah telanjang, enggak memiliki apa-apa, bagaimana akan dikisos? Maka wa inna manatillahi azza wa jalla hurlan bahman qala bil hasanat was sayyiat, maka yang akan diberikan itu al hasanat was sayyiat. Jadi dua ini, Pak, tidak ada yang lain, karena semua orang saat itu gak mau rugi, semuanya kepingin masuk surga, jadi kepingin amalannya bertambah sehingga timbangan amalnya menjadi berat, sehingga dia min ahlil khair, dan mereka tidak ingin timbangannya berkurang, jadi mereka semuanya ingin menuntut hak-haknya. Bisa jadi kezaliman itu terjadi antara suami dan istri, suami yang mengurangi hak-hak istrinya, atau seorang istri zalim kepada suaminya, istri mengurangi hak-hak dari suaminya. Maka ini perlu diperhatikan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, dan yang seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman itu bisa jadi dalam masalah harta, bisa jadi masalah a'rad. A'rad itu kehormatan. Kalau harta, kita mencuri, ngambil hartanya fulan, itu kezaliman yang terjadi pada harta. Adapun kezaliman yang a'rad, kehormatan, kita merendahkan orang lain, kita mencaci orang lain, kita menggibah orang lain, itu adalah kezaliman di dalam a'rad, kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap orang muslim atas muslim yang lainnya haramun, haram, apanya? Damuhu, harta, darahnya, wa irduhu, kehormatannya, wa maluhu, dan hartanya. Hadis rawahu Muslim. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kezaliman itu sudah kita lakukan kepada orang lain? Maka sesuai hadis yang tadi itu, la budda an natahallal, kita wajib minta kehalalannya, gak ada kata lain. Kalau kezaliman itu terjadi pada harta,
maka wajib bagi kita untuk mengembalikan harta itu. Misal kita ngambil hartanya fulan, terlebih mencuri misalkan, maka curian ini kalau kita nggak selesai ininya, maka akan berlanjut besok pada hari kiamat, akan dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti mencuri, kemudian hutang nggak dibayar, itu semuanya akan dikembalikan kepada yang berhak. Maka harus selesai sekarang, cari orangnya, cari ahli warisnya. Kalau tidak ketemu, ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah sesuai harta yang kita ambil itu, kita sedekahkan dengan menyebutkan nama orang itu. Kalau tahu namanya, kalau nggak tahu ya sudah, diniatkan mengembalikan harta yang dia curi. Karena kalau nggak demikian, maka akan menjadi beban berat besok pada hari kiamat. Misalkan kalau kita sedekah sudah diniatkan, ternyata setelah 1 bulan ketemu sama orangnya, tetap dia harus mengembalikan lagi. Kita sampaikan, saya sudah sedekahkan atas nama kamu. Kalau orangnya halal, nggak usah. Tapi kalau misalkan nggak bisa, maka tetap harus mengembalikan. Karena di antara syarat taubat itu, kalau berkaitan dengan hak anak Adam, itu wajib dikembalikan haknya. Itu merupakan syarat taubat. Kemudian kalau kezaliman itu berbentuk a'rad tadi, berbentuk mencela, menggibah dan lain sebagainya, bagaimana caranya? Maka tetap kita harus minta kehalalannya. Segi yang paling afdol ini, kalau mampu, kalau bisa, kita jelaskan kesalahan kita. Mohon maaf, saya pernah dulu menggibah antum, saya pernah dulu nyalahi keluarga antum dan sebagainya. Sekarang saya minta maaf. Ini lebih afdol. Tapi terkadang orang itu ketika sudah kita minta maaf, kita sebutkan, berarti kamu dulu yang pernah begini, terus kok menimbulkan masalah yang paling besar, maka nggak apa-apa, kita tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan itu secara umum saja. Mohon maaf, dulu saya pernah berbuat salah sama antum yang nggak bisa saya sebutkan. Kalau dia maafkan, alhamdulillah. Ini pilihan yang kedua. Tapi kalau lebih clearnya lagi, lebih afdol lagi, yang pertama itu, dengan syarat sekiranya antum yakin tidak akan berdampak mudarat yang lebih besar. Tapi kok sekiranya antum nggak mampu dan sudah diperkirakan berdampaknya besar, maka cukup secara umum saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar. Di antara kezaliman yang sering terjadi di antara kita ini, mau orang yang berilmu, orang awam, semuanya hampir semua terjatuh dalam kezaliman ini. Apa itu? Ghibah. Ghibah itu merupakan kezaliman. Kadang orang itu salah persepsi, seakan-akan dibisik oleh setan. Sering kita dengar, mohon maaf ya, bukannya saya ghibah ya. Dari awal sudah bilang gitu Pak, mohon maaf ya, bukannya saya ghibah ya, dia itu begini. Justru itu dah yang disebut ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa ghibah itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan keburukan-keburukan saudaramu, keburukan yang dibenci oleh saudaramu. Kemudian sahabat mengatakan, qila afara'aita in kana fi akhihi ma aqul. Ya Rasulullah, memang fulan itu seperti itu. Apa yang saya bicarakan itu kenyataan. Ini bukan ghibah, bukan itu. Justru itu kata Rasulullah SAW,
In kana fihi ma taqul faqad tabtah. Kalau memang saudara kamu yang kamu omongin itu seperti itu, maka kamu telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Tapi kalau yang kamu ucapkan itu tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah berbuat kedustaan, kebohongan terhadap saudaramu. Hadis rawahu Muslim. Rasulullah SAW pernah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah beliau mi'raj, kemudian marartu biqaumin, beliau melewati sebuah kaum adfarun min nuhas, mereka itu kaum itu memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmushuna wujuhahum wa suduruhum, mereka dengan kuku tembaga itu mencakar wajah dan dada mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'il ladzina ya'kuluna luhumun nas, mereka adalah yang suka memakan bangkai manusia, daging manusia, artinya yang mereka suka ghibah. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka mencederai kehormatan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, dan janganlah kalian menggibah sesama yang lain. Sudikah kalian an ya'kula lahma akhihi, memakan bangkai saudara kamu sendiri, maitan fakarihtumuh, tentu kalian merasa jijik. Inilah peringatan bagi orang-orang yang suka ghibah, kezaliman ghibah, karena ghibah ini sangat mudah untuk kita lakukan. Sampai-sampai ghibah itu terjadi di majelis ilmu itu juga banyak. Ghibai fulan, ghibai temannya, ghibai ustadznya, ghibai ini dan yang seterusnya. Termasuk kalangan ibu-ibu mungkin ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, meskipun tidak semuanya. Hendaklah kita hindari, karena dosa ghibah adalah dosa yang sangat luar biasa, kezaliman yang sangat luar biasa, yang nantinya akan dikisos, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kita ghibai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari dosa ghibah dan dosa-dosa yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu dengan ngaji kita pada malam hari ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah semuanya. Barangkali ada yang ditanyakan, satu atau dua. Kalau enggak ada, kita kenapa? Ya, termasuk menggibah pemerintah juga haram kita lakukan, karena ketika kita ghibah itu pasti dosa dan tidak ada perbaikan sama pemerintah. Kita ghibai sampai mateng itu enggak dapat pahala. Kalau kita doakan, insya Allah dapat pahala. Artinya mana yang lebih bermanfaat? Menggibahi yang tidak ada perubahan, nggak akan merubah. Gibahnya kita itu terlalu banyak semakin kita banyak yang gibah, ternyata tambah bagus pemerintah kita, nggak ada. Tapi kalau kita doakan, insya Allah, yang namanya hati itu kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan doa kita yang dikabulkan akan merubah kebaikan pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari ringannya ghibah itu sampai kita samar-samar ghibah pemerintah itu dosa bangga. Jadi saking seringnya,
saking terjadinya dosa ghibah ini. Baik, kita selesaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم